semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A Kimia Anorganik yang beranggotakan saya Nurizky Hardadinanti dengan ujung NIM 042 dan rekan saya Dwinita Nurul Aini dengan NIM 057. Saya Arvina dengan ujung NIM 028. Saya Dita dengan ujung NIM 045. Saya Warda Latifa dengan ujung NIM 067. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Di sini kami akan memaparkan proses pembuatan karbon aktif dari kulit kayu gelam. Selamat menyaksikan! Pemanfaatan limbah biomasa di Indonesia masih belum optimal, terutama limbah hasil pemotongan kayu yang jumlahnya cukup besar tetapi seringkali tidak digunakan. Salah satu limbah yang melimpah adalah kulit kayu gelam, yang biasanya hanya dibakar atau dibuang begitu saja. Padahal limbah ini sebenarnya memiliki potensi nilai tambah jika diolah lebih lanjut. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk mengolah limbah kulit kayu gelam menjadi bahan yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah mengubah limbah tersebut menjadi karbon aktif yang banyak digunakan dalam proses penjernihan dan penyerapan zat pencemar. Karbon aktif adalah material berpori dengan luas permukaan tinggi yang mampu mengabsorpsi berbagai zat, sehingga banyak digunakan dalam pemurnian, filtrasi, dan proses adsorpsi lainnya. Kayu gelam adalah tanaman khas rawa gambut yang menghasilkan limbah berupa potongan kayu dan juga kulit kayu gelam yang berpotensi menjadi bahan baku karbon aktif. Secara kimiawi, kayu gelam memiliki kandungan selulosa 47%, hemiselulosa 27,42%, lignin 18,28%, kadar air 1,86% dan juga kadar abu 1,33%. Kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin yang tinggi serta kadar abu yang rendah merupakan karakter penting untuk pembentukan struktur karbon berpori melalui pirolisis dan juga aktivasi. Salah satu metode yang sering digunakan adalah aktivasi kimia dengan asam fosfat yang berfungsi sebagai agen dehidrasi sekaligus membantu membuka struktur pori. Selain itu, karbon aktif dari bahan lignoselulosa juga dapat digunakan pada media kultur jaringan karena mampu menyerap senyawa penghambat pertumbuhan dan menstabilkan pH. Yang pertama ada preparasi sampel karbon. Sampel kulit kayu gelam dicuci menggunakan air hingga bersih, kemudian sampel dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering, lalu dipotong kecil-kecil. Langkah selanjutnya, oven sampel pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian, sampel yang kering ditimbang sebanyak 100 gram, lalu dikarbonisasi dalam furnace pada suhu 250 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian, karbon hasil karbonisasi digerus menggunakan lumpang atau alu dan diayak menggunakan hayakan 80 mes. Yang pertama ada aktivasi dengan asam menggunakan asam fosfat. Langkah pertama, karbon aktif ukuran 80 mes ditimbang sebanyak 10 gram. Lalu, sampel direndam dalam 100 ml larutan asam fosfat 4% selama 24 jam. Kemudian, endapan disaring dan dicuci menggunakan Aquades hingga pH filtrat mencapai netral. Lalu, sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga kering. Selanjutnya, karbon aktif disimpan dalam wadah tertutup dan diberi label karbon asam. Selanjutnya, proses aktivasi dengan basam menggunakan natrium hidroksida. Langkah pertama, karbon aktif ukuran 80 mes ditimbang sebanyak 10 gram. Lalu, sampel direndam dalam 100 ml larutan natrium hidroksida sesuai konsentrasi yang sudah ditentukan selama 24 jam. Lalu, endapan disaring dan dicuci menggunakan Aquades hingga pH filtrat mencapai netral. Langkah selanjutnya, sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga kering. Selanjutnya, karbon aktif disimpan dalam wadah tertutup dan diberi label karbon basah. Selanjutnya, uji aktivasi fisik. Sebanyak 1 gram karbon 80 mes hasil furnace diambil dan dipanaskan kembali. Yang pertama ada uji kadar air. Langkah pertama, karbon aktif tanpa aktivasi ditimbang sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam cawan porselen. Selanjutnya,
Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Selanjutnya, sampel didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang kembali. Selanjutnya adalah uji kadar abu. Langkah pertama, karbon aktif tanpa aktivasi ditimbang sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam cawan porselen. Langkah selanjutnya, sampel dipanaskan dalam furnace pada suhu 600 derajat Celcius hingga seluruh bahan organik habis dan tersisa abu. Langkah selanjutnya, sampel didinginkan dalam desikator lalu ditimbang kembali. Selanjutnya, uji adsorpsi metilen blue. Pertama, pembuatan larutan standar. Langkah pertama, siapkan larutan metilen blue 100 ppm. Lalu, buat larutan standar dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ppm masing-masing sebanyak 100 ml. Lalu, ukur absorbansi larutan blanko pada panjang gelombang 665 nanometer. Selanjutnya, ukur absorbansi larutan standar secara berurutan dari konsentrasi terendah. Lalu, buat kurva standar antara konsentrasi metilen blue versus absorbansi. Yang kedua, uji adsorpsi karbon aktif. Langkah pertama, siapkan larutan metilen blue 50 ppm sebanyak 50 ml. Lalu, timbang 1 gram karbon asam dan masukkan larutan metilen blue ke dalam karbon asam. Langkah selanjutnya, diamkan selama 24 jam untuk proses adsorpsi. Langkah selanjutnya, saring, kemudian larutan hasil adsorpsi diukur absorbansinya. Lalu, tentukan konsentrasi akhir menggunakan kurva standar. Ulangi prosedur yang sama menggunakan 1 gram karbon basah dan 1 gram karbon fisik. Di sini ditampilkan data parameter kualitas karbon aktif. Untuk uji kadar air, massa awal sampel adalah 5 gram dan setelah proses pengeringan massanya turun menjadi 4,72 gram. Selisih massa ini mencerminkan air terikat yang hilang dari permukaan dan pori. Selanjutnya, pada uji kadar abu, sampel tersisa 0,81 gram dari 5 gram massa awal. Nilai ini menggambarkan kandungan mineral anorganik yang tidak hilang dalam proses aktivasi. Untuk uji absorpsi metilen blue, absorbansinya yang tinggi pada kontrol 1,812 yang menunjukkan konsentrasi zat warna masih penuh. Aktivasi asam menghasilkan absorbansi terendah 0,036, diikuti aktivasi fisik 0,041 dan aktivasi basah 0,851. Perbedaan ini menunjukkan variasi kerapatan dan volume pori yang terbentuk pada ketiga metode aktivasi. Perhitungan kuantitatif dari hasil pengamatan. Yang pertama, kadar air, di mana kadar air dihitung menggunakan perbandingan massa yang hilang terhadap massa awal. Hasilnya 5,6%, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil air tersisa pada struktur karbon. Yang kedua, kadar abu sebesar 16,2%, yang mencerminkan komponen mineral yang masih berada dalam matriks karbon. Untuk uji metilen blue, persentase adsorpsi dihitung menggunakan selisih antara absorbansi kontrol dan sampel terhadap absorbansi kontrol. Aktivasi asam mencapai penyerapan sekitar 98%, yang menandakan pori mikroskopis yang sangat berkembang dan banyaknya situs aktif dari gugus fosfat. Untuk aktivasi fisik menghasilkan 97%, yang menunjukkan pori cukup baik akibat pelepasan volatil. Untuk aktivasi basah hanya mencapai 53% karena struktur porinya tidak berkembang sejauh aktivasi asam ataupun fisik. Mekanisme reaksi aktivasi karbon menggunakan asam fosfat. Struktur dasar arang terdiri dari cincin aromatik dengan banyak gugus hidroksil. Jadi, ketika asam fosfat ditambahkan, gugus hidroksil pada arang mengalami reaksi kondensasi dengan gugus hidroksil dari asam fosfat. Reaksi ini melepaskan molekul air dan menyebabkan terbentuknya ikatan fosfat pada permukaan karbon. Selanjutnya adalah pembahasan.
Karbon aktif dari kulit kayu gelam berhasil diproduksi melalui tahapan pencucian, pengeringan, karbonisasi pada 400-500 derajat Celcius, dan aktivasi menggunakan asam fosfat, natrium hidroksida, serta aktivasi fisik. Pengujian kadar air menunjukkan 5,6% yang menandakan bahwa karbon aktif memiliki kelembapan rendah sehingga porinya tidak tertutup oleh air. Kondisi ini penting karena semakin sedikit air yang tersisa, maka semakin besar peluang molekul pewarna untuk masuk dan berinteraksi dengan permukaan karbon. Selanjutnya, kadar abu yang diperoleh sebesar 16,2% yang menunjukkan adanya sisa mineral dari bahan baku maupun residu aktivator. Meskipun nilainya relatif tinggi, residu tersebut masih dapat diterima dan tidak menghambat proses adsorpsi secara signifikan. Selanjutnya, uji adsorpsi methylene blue yang memperlihatkan perbedaan jelas antara metode aktivasi karbon yang diaktifasi dengan asam fosfat menunjukkan daya adsorpsi tertinggi yaitu 98,01% yang menandakan bahwa aktivasi asam sangat efektif dalam membentuk mikropori dan mesopori yang luas. Selanjutnya, aktivasi fisik juga memberikan hasil yang hampir setara, yaitu 97,74% yang menunjukkan bahwa karbonisasi suhu tinggi sudah cukup membuka pori secara optimal. Sebaliknya, karbon yang diaktifasi natrium hidroksida memiliki nilai adsorpsi paling rendah yaitu 53,4%, yang kemungkinan disebabkan adanya sisa basa yang belum terbilas sempurna atau mekanisme aktivasi yang kurang efektif dalam mengembangkan pori. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa aktivasi asam merupakan metode terbaik membentuk struktur pori karbon aktif kulit kayu gelam, baik dari segi luas permukaan maupun kemampuan adsorpsi methylene blue. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa kulit kayu gelam benar-benar layak dijadikan bahan karbon aktif. Hasil uji kadar air sebesar 5,6% menunjukkan bahwa karbon cukup kering dan stabil, jadi porinya tidak tertutup kelembapan. Untuk kadar abu yang diperoleh yaitu 16,2% yang berarti masih ada sedikit mineral yang tersisa tetapi tidak mengganggu proses adsorpsi. Untuk kemampuan penyerapan, aktivasi asam fosfat memberikan hasil paling baik dengan adsorpsi methylene blue sekitar 98%, disusul aktivasi fisik sekitar 97%. Sementara itu, aktivasi NaOH menghasilkan daya serap paling rendah yaitu sekitar 53%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivasi asam adalah metode yang paling efektif dalam membentuk pori karbon aktif dari kulit kayu gelam. Sekian video dari kami. Terima kasih. Bye-bye!